Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi umur panjang sampai dengan sekarang ini, dan tidak lupa pula bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tetap diwaspadai untuk tetap memakai masker. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Arzeti Nural Fadilah, nomor absen 24, kelas 31B. Di sini, tujuan saya membuat video yaitu menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materinya. Pengertian paradigma secara etimologis. Kata paradigma dari bahasa Yunani yang berasal katanya adalah para dan hikmah. Perlu para pengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Hikmah berarti sudut pandang teladan, dan ideal paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Nah, secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang sudah dipercayai. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Nah, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qardahawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. 3, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. 6, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir atau 7, mengajak manusia agar saling menolong. Nah, Al-Quran merupakan sumber utama atau ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli, isi ajarannya lengkap dengan sempurna inti ajaran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas siratul mustaqim dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran ini tempat berkonsultasi, lalu menjadikan sebagai seluruh kehidupan paradigma sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dapat meluruskan akidah manusia, menegakkan pokok-pokok tauhid dan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Quran Surah An-Nahl ayat 16 meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Quran Surah Ar-Rahman ayat 30, di mana selanjutnya yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia dalam Al-Quran, yaitu meneguhkan kemuliaan manusia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 17 menetapkan hak-hak manusia. Quran Surah Al-An'am dan ayat 6 meneguhkan hak-hak du'afa. Quran Surah Ad-Duha ayat 93, di mana di zaman ini Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam mengembangkan iptek pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk dapat mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat ini. Pada zaman kemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model atau uswatul hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman ini, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan
figur, dan pemimpin setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun ikut melaksanakannya. Dan setiap orang lain yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka dan Rasulullah hadir di hati mereka. Generasi tabi'in menjadi Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Quran yang membawa rahmat dan berkat bagi alam semesta secara keseluruhan. Bagi umat Islam modern dan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran, kita menjadi bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi adalah landasan pedoman paradigma dan GUI di dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia dunia maupun akhirat. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar dapat umat tidak terjebak dalam kehidupan sakaralis umat Islam untuk maju dalam Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah sebagai panutan, agar Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus dicapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Itulah penjelasan paparan mengenai materi bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.